Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Ternyata untuk mencapai makam mukmin itu ada satu cara juga. Makam ibunya Isa alaihissalam, makam Fatimah, makam Khadijah, makam Aisyah, makam Abu Bakar, makam Ali, makam para nabi. Ada satu jalan, yaitu ketika mereka dijalimi oleh orang kafir. Dalam hal ini adalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar di Najran. Makam yang sangat sulit untuk kita raih, karena ada tingkatannya. Kalau tidak salah Muslim, mukmin dan sebagainya. Dan mencapai makam mukmin itu sangat sulit. Makam di mana segala diri ini dipasrahkan kepada Allah. Tidak ada Allah selain yang dia yakini pertolongannya, kebesarannya, kecintaannya. Makam-makam yang melahirkan para nabi, makam keluarga para nabi, makam sahabat para nabi. Beruntunglah jika kalian dijalimi pada saat ini. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, yang kepemilikan kayu bakarnya itu dipergunakan untuk membuat api yang besar. Lalu mereka duduk di sekitar api itu untuk menyaksikan pembakaran kaum mukmin. Kemarahan Allah kepada mereka itu sebesar sumpah Allah. Apa Allah bersumpah? Demi langit yang mempunyai stasiun-stasiun, gugusan-gugusan, terminal-terminal bintang yang tidak terkira itu. Demi hari yang akan dijanjikan, hari penghisapan, hari akhirat. Luar biasa. Murka Allah itu setinggi langit pada pembesar kaum Najran itu. Satu dosa yang sangat sulit untuk Allah maafkan selain syirik adalah jalim. Syirik itu mainan iblis untuk mereka yang tidak memiliki akal. Bagaimana mungkin mereka mengaku diri mereka memiliki akal, tapi masa depan dia, karir dia, jabatan dia, harta dia percaya kepada sebongkah keris. Dia percaya kepada sebongkah batu. Dia percaya kepada seorang dukun. Tidak ada akal. Meskipun embel-embel titel gelar-gelar berdiri di belakangnya. Maka dosa yang paling tolol, yang paling goblok sampai detik ini adalah syirik. Tapi terus ada itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Karena mau tidak mau, setan pun harus punya pengikut. Karena memang pekerjaan setan seperti itu. Dan tidak mungkin anak cucu Adam yang hatinya dengki, hatinya syirik, hatinya ujub, hatinya ria, tidak terpeleset ke dalam makam syirik. Lalu dosa yang Allah paling benci adalah jalim. Ini jalimnya orang kafir kepada kaum mukmin. Allah itu udah paling benci. Ditambah lagi coba, ini orang mukmin sendiri yang menjalimi orang mukmin. Orang yang mengaku Islam menjalimi orang Islam. Orang yang mengaku bermazhab menjalimi orang yang bermazhab. Nalarnya dipakai coba. Kalau Anda sebagai Tuhan, insya Allah tidak akan pernah Anda menjadi Tuhan. Tapi sisakan 10 detik Anda menjadi Tuhan.
Anda geram itu melihat orang Islam ditindas, dijalimi oleh orang kafir. Terus di satu sisi ada juga kejaliman orang Islam terhadap orang Islam itu sendiri. Anda lebih geram yang mana itu sebagai Tuhan, coba? Makanya jangan kegeeran. Jahanam itu bukan hanya milik orang kafir. Neraka yang Allah janjikan selama-lamanya akan ditempati oleh manusia itu juga milik orang Islam jika tidak tahu diri. Jika tidak tahu adat, jika tidak tahu norma, jika tidak tahu etika. Karena banyak ini orang-orang Islam yang kegeeran. Baru tahu Islam dari Al-Quran 10% merasa memiliki seluruh kitab Al-Quran. Itu luar biasa itu iblis kalau sudah menggoda itu. Terbakar semua pori-pori sel darah merahnya itu. Seperti Dragon Ball itu kalau lagi meningkatkan kesaktian itu berapi itu. Merasa seluruh manusia itu luar biasa binatang. Ingin memenggal seluruh kepala manusia. Hati-hati Anda kalau sudah seperti itu, cepat-cepat ambil air wudhu. Atau minimal Anda melakukan dosa. Karena ketika Anda merasa diri Anda itu paling benar, paling suci, lakukan saja dosa apapun itu. Minum-minumlah. Bermain pelacur kalau perlu. Karena dosa Anda itu yang pertama itu jauh lebih besar. Merasa diri paling suci, paling benar, paling tinggi, paling berhak untuk memenggal kepala orang. Anda segera berbuat dosa itu jauh lebih baik. Karena Anda langsung merasa berdosa. Langsung merasa insaf. Tapi lakukan itu sekali dua kali, jangan seterusnya. Lama-lama Allah juga geram melihat kelakuan Anda kalau begitu. Anda ingin mengenal Allah dengan baik, tapi caranya dengan semena-mena. Tidak menghormati apa yang diciptakannya. Karena Allah sekali lagi berkata kepada para nabi, tidak berhak engkau menjalimi umatmu. Tidak berhak engkau menjalimi pengikutmu. Yang berhak menjalimi itu aku nanti di neraka. Tugasmu itu hanya sebagai menteri penerangan. Terangkan itu surga, terangkan itu neraka, terangkan kebesaranku, kesucianku, keagunganku. Terangkan kepada mereka yang bodoh-bodoh itu. Yang bodoh-bodoh karena akibat keadaan, akibat kondisi, akibat kejaliman penguasanya. Atau karena memang keputusan mereka sendiri bodoh, meskipun dengan titel-titel yang sangat tinggi. Percaya kepada klinik-klinik, percaya kepada santet-santet. Karena ketika Rasulullah diutus, terputus semua pintu kegaiban itu. Rasulullah sangat menjunjung tinggi akal manusia. Sangat menjunjung tinggi akal manusia. Makanya murid yang paling dekatnya itu selalu diajarkan tentang akal, alih, kecerdasannya, kepastian kata-katanya jauh lebih tinggi daripada sabetan pedangnya. Karena kalau alih lebih tinggi ilmu pedangnya, tentu dia tidak akan tertikam di belakang oleh, apalagi dalam keadaan sholat. Karena dia lebih memilih mengolah akalnya, mengolah inteleknya daripada mengolah kebatinannya. Pun kalau engkau masih percaya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, ikuti kebaikan-kebaikannya. Ikuti apa yang kau percaya itu. Abu Bakar itu pedagang yang jujur. Khalifah yang pertama yang mengajarkan tentang kerja keras. Ikuti. Jangan korupsi, tolol. Umar dengan pedangnya yang membebaskan Yerusalem. Ikuti kebijaksanaannya. Menghormati orang kafir. Pun begitu Utsman pun, Khalid pun, semua itu sahabat-sahabat yang kalian percayai di dalam Sunni. Islam itu berat. Kalau tidak mau berarti jangan beragama Islam. Ateis saja, santai. Yang penting baik dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin.